Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerita Wandari dan ini kawan saya. Saya bernama Judel Yasmin. Baik, pada hari ini kami akan memaparkan hasil tugas di hidrologi yang telah kami buat yang berjudul tentang siklus air. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa air yang ada di permukaan bumi ini selalu dalam jumlah yang tetap, tidak pernah berkurang dan juga tidak pernah bertambah. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena adanya siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini disebut juga dengan daur air. Daur air adalah suatu siklus yang menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air dari bumi yang disebut dengan siklus air. Proses terjadinya siklus air ini ada beberapa proses. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi ini adalah penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Kemudian ada transpirasi. Transpirasi ini adalah pelepasan molekul dari hasil metabolisme yang ada pada tumbuhan. Kemudian ada sublimasi. Sublimasi adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Dalam hal ini, es yang menguap kembali menjadi uap air. Jadi uap air yang ada di atmosfer bukan cuma dari air, saja, tetapi ada juga dari air yang bersih padat atau disebut dengan es yang berada di gunung es. Selanjutnya akan dipaparkan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondensasi. Pada saat air yang ada di seluruh permukaan bumi berubah menjadi uap air, maka uap air akan naik ke atas lapisan atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan berubah menjadi partikel es yang sangat kecil akibat dari perubahan suhu udara yang sangat rendah. Kemudian ada presipitasi. Uap air sudah terkondensasi lalu turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh dari perubahan suhu atau angin panas. Kemudian ada selanjutnya limpasan. Proses air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah melalui sungai, got, kemudian kembali ke danau dan lautan. Kemudian ada infiltrasi. Proses peresapan air di dalam tanah. Hal ini terjadi karena setelah turunnya hujan, tidak semua air mengikuti tahapan yang telah kami paparkan tadi. Sehingga dari proses infiltrasi ini bisa menghasilkan air tanah.